Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk personel kami sendiri 150 dan sedangkan untuk gabungan sekitar 250 personil ya. Jadi hari ini sudah tuntas kita untuk Kota Bau-Bau, selanjutnya mungkin untuk semua kabupaten. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. 250 personil gabungan di Kota Bau-Bau siaga pengamanan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bulog merampungkan penyaluran bantuan sosial beras kepada 12.850 keluarga penerima manfaat di Bau-Bau. Inilah Warta Kapten selengkapnya Selasa 18 April 2023 bersama saya Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. 250 personil gabungan di Kota Bau-Bau siaga pengamanan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Ratusan personil tersebut akan tersebar di 10 pos pengamanan. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan. Polres Bau-Bau menyiagakan 250 personil untuk pengamanan selama pelaksanaan mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Personil kepolisian akan di-backup sejumlah personil dari Kodim 1413 Buton, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pos Angkatan Laut, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Tim SAR, Senkom, Dinas Kesehatan hingga Pramuka Kota Bau-Bau. Seluruh personil telah resmi bertugas pasca upacara gelar pasukan Operasi Ketupat Anoa 2023 di halaman Mako Polres Bau-Bau Senin 17 April yang dipimpin Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk serta dihadiri Wali Kota dan sejumlah Forkopimda. Pengamanan akan berlangsung hingga arus balik Lebaran 1 Mei mendatang. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari 150 anggota kepolisian, sedangkan 100 orang lainnya berasal dari instansi terkait. Seluruh anggota akan menyebar dan melaksanakan tugas pokok masing-masing di 10 pos pengamanan yang tersebar di pasar, tempat perbelanjaan modern, pelabuhan hingga bandara. Untuk personel kami sendiri 150 dan sedangkan untuk gabungan sekitar 250 personil ya. Terdiri dari TNI Polri serta instansi-instansi terkait. Lanjut Kapolres, selain personil, sejumlah kendaraan operasional dinas seperti mobil patroli, pemadam kebakaran hingga ambulans juga disiapkan untuk mendukung kegiatan pengamanan manakala terjadi insiden selama mudik Lebaran berlangsung. Data Kepolisian RI, arus penumpang tahun ini dipastikan melonjak hingga 45% dibandingkan tahun lalu. Untuk itu, antisipasi dan kesiapsiagaan dini petugas sangat menjamin keselamatan dan kelancaran arus mudik tahun ini demi mudik aman dan berkesan. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Bulog merampungkan penyaluran bantuan sosial beras kepada 12.850 keluarga penerima manfaat di Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Jadi hari ini sudah tuntas kita untuk Kota Bau-Bau, selanjutnya mungkin untuk semua kabupaten. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bau-Bau telah merampungkan penyaluran bantuan sosial bansos beras kepada 12.850 keluarga penerima manfaat atau KPM di Bau-Bau. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Muhammad Akbar Said mengatakan total bansos beras disalurkan kepada KPM di Bau-Bau sebanyak 121.850 kg, di mana masing-masing KPM memperoleh 10 kg beras. Alhamdulillah untuk per hari ini penyaluran kita sudah 100% dari total kuota 121.850 kg untuk 121.850 KPM. Jadi hari ini sudah tuntas kita untuk Kota Bau-Bau, selanjutnya mungkin untuk semua kabupaten. Selanjutnya kata Akbar, Bulog Bau-Bau saat ini tengah merampungkan penyaluran beras bansos untuk daerah lain yang menjadi wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi.
Dikatakan Akbar, total beras bansos yang disalurkan Bulog Bau-Bau untuk 5 daerah wilayah kerjanya sebanyak 520.360 kg. Pihaknya menargetkan penyaluran beras bansos oleh Bulog Bau-Bau dapat rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023. Sejauh ini, Bulog Bau-Bau belum menemui kendala dalam penyaluran beras bansos yang dilakukan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Penerima bansos pangan di Kota Bau-Bau diminta melapor jika beras bantuan berbubuk. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Jadi kalau ada yang berbubuk, laporkan. Karena kita sudah cek stoknya, stok terbaik. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Munianse, meminta masyarakat penerima bantuan sosial pangan beras melapor jika beras yang diterima berbubuk. Hal itu ditegaskan Wali Kota untuk memastikan semua beras bansos pengadaan Bulog yang menjadi program Presiden RI melalui Badan Pangan Nasional ini benar-benar layak konsumsi. Wali Kota mengatakan sebelum beras bansos tersebut disebar oleh PT Pos Indonesia sebagai transporter ke seluruh kantor kelurahan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di gudang Bulog, termasuk mengecek berat bersih tiap karungnya. Dan ini program Bapak Presiden, sehingga kita berharap jangan ada cacat dalam proses pelaksanaannya. Karena untuk ukuran timbangan dan kualitas berasnya kami sudah uji kemarin. Kami sudah ke Bulog bersama Pos dan beberapa teman-teman lain sudah melihat bahwa timbangannya pas 10. Jadi tidak dikurang-kurangi. Kualitasnya kualitas beras terbaik. Jadi kalau ada yang berbubuk, laporkan. Karena kita sudah cek stoknya, stok terbaik. Selain itu, Ahmad Munianse juga meminta loket-loket penyaluran diperbanyak agar kerumunan masyarakat di titik penyaluran bansos cepat terurai. Mengingat status pandemi COVID-19 belum benar-benar dicabut, meskipun tingkat kekebalan komunitas semakin meningkat dengan lengkapnya dosis vaksin. Semakin cepat menerima berasnya, semakin cepat pulang, sehingga tidak ada jadi kerumunan. Karena memang COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Walaupun tingkat imunitas komunitas kita sudah kuat, tetapi tetap waspada. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan bantuan pangan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan jatah 10 kg per kepala keluarga yang akan berlangsung selama 3 bulan terhitung Maret hingga Mei 2023. Adapun jumlah penerima sekota Bau-Bau sebanyak 12.185 KK yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Penyaluran beras tersebut dilaksanakan oleh cabang Perum Bulog bekerjasama dengan PT Pos dan Giro Kota Bau-Bau dengan dibantu oleh Dinas Pertanian dan Dinas Sosial Kota Bau-Bau. Sebelumnya, Eksekutif Manajer PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau Syarif Ali Solihin menargetkan seluruh bansos tahap 1 tersebut dapat tersalurkan ke tiap penerima sebelum hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Harga daging sapi di Kabupaten Buton Tengah mulai Rp140.000 sampai dengan Rp145.000 per kilogram. Seluruh sapi diklaim bebas penyakit PMK karena rutin mendapatkan pengobatan dan vitamin. Selengkapnya kembali Waude Nurliani melaporkan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah telah melakukan peninjauan terkait ketersediaan bahan pangan, utamanya hewan ternak di lokasi penjualan dan penampungan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan ketersediaan daging menjelang Idul Fitri masih tergolong aman dengan harga yang relatif stabil. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, menyebutkan harga daging sapi di Buton Tengah mulai Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilo, sementara harga sapi per ekor umur 2 hingga 4 tahun mulai 8 juta hingga 15 juta rupiah per ekor. Meskipun begitu, mendekati Lebaran masih dipastikan akan ada kenaikan harga, namun tidak signifikan dan masih dalam harga wajar tergantung pada permintaan pasar. Jadi begini, kami harapkan khusus untuk peternak yang akan menjual dagingnya, sapinya itu ke daerah lain, tolong sapinya benar-benar sudah dipastikan bahwa sehat, ada pemberian vaksinasi jauh-jauh sebelumnya.
atau tidak cacat, tidak apa, yang jelas yakin bahwa itu sapinya sehat untuk peternak itu. Dan untuk masyarakat yang akan membeli. Lanjut Pemran, jumlah sapi di Buton Tengah pun diklaim lebih dari cukup untuk masyarakat di kabupaten tersebut. Bahkan beberapa daerah terdekat seperti Muna dan Kota Bau-Bau membeli sapi di Buton Tengah. Di samping itu, 1.400 ekor dari 6.000 populasi sapi yang ada juga telah mendapatkan suntikan vaksin PMK. Lain halnya dengan harga yang potong di Buton Tengah Rp75.000 hingga Rp85.000 per ekor untuk usia 1 bulan ke atas. Demikian pula dengan harga telur ayam kisaran Rp2.000 hingga Rp2.500 per butir. Sebagian besar telur didatangkan dari luar daerah seperti Makassar dan Surabaya, namun stok masih tetap aman khususnya untuk kebutuhan Idul Fitri tahun ini. Ia mengimbau bagi warga yang ingin membeli sapi utuh dengan kondisi telah divaksin PMK dengan tanda yang telah mencolok, yakni dipasangi anting di telinga sebagai simbol sapi ternak. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 250 personil gabungan di Kota Bau-Bau siaga pengamanan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bulog merampungkan penyaluran bantuan sosial beras kepada 12.850 keluarga penerima manfaat di Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.